Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Setianur dengan nomor Stanbook M1B11746. Saya kuliah di Universitas Haloleo, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, jurusan Ilmu Lingkungan. Pada hari ini saya akan menerangkan presentasi saya yang berjudul Perancangan Sistem Pengolahan Air Limbah pada Gedung Perkantoran MIPA Tower. Oke. Bab 1 mengenai pendahuluan. Gedung Perkantoran MIPA Tower yang terletak di wilayah Institut Teknologi 10 November atau ITS, Kota Surabaya, merupakan suatu gedung bertingkat 11 yang saat ini masih dalam tahap pembangunan, di mana selain sebagai perkantoran, gedung tersebut juga diperuntukkan sebagai ruang kelas dan laboratorium yang akan menghasilkan air limbah domestik dan laboratorium. Air limbah domestik dari kegiatan mandi, cuci, dan kakus masih dibuang begitu saja ke dalam saluran drainase yang seharusnya untuk air hujan oleh sebagian besar masyarakat. Bahkan limbah domestik padat sering juga dibuang ke badan air atau sungai. Akibatnya, banyak jenis penyakit yang muncul secara epidemik maupun endemik melalui perantara air. Penyakit yang timbul melalui perantara air disebut waterborne disease. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka perlu adanya tindakan, salah satunya melalui suatu perancangan sistem pengolahan air limbah dengan unit anaerobic filter dengan pre-treatment. Bahwa anaerobic filter merupakan unit yang sesuai untuk seluruh air limbah industri yang memiliki kandungan suspen solid rendah. Sedangkan pre-treatment ditunjukkan bagi air limbah laboratorium karena kandungan air limbah laboratorium yang kompleks dan memungkinkan mengandung bahan yang berbahaya bagi mikroorganisme pada pengolahan secara biologis. Selanjutnya, kita di sini mempunyai rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana sistem pengolahan air limbah dengan bak netralisasi, grease trap, bak ekualisasi, tangki septic, anaerobic filter, dan filter karbon aktif untuk gedung perkantoran MIPA Tower atau ITS Surabaya agar memenuhi syarat baku mutu efluent. Yang kedua, bagaimana volume pekerjaan atau bill of quantity dan rancangan anggaran biaya yang diperlukan untuk sistem pengolahan air limbah yang direncanakan. Selanjutnya ini tujuan dari perencanaan ini yang pertama adalah merencanakan sistem pengolahan air limbah dengan unit bak netralisasi, drainase trap, bak ekualisasi, tangki septic, anaerobic filter, dan filter bagi gedung perkantoran MIPA Tower atau ITS Surabaya. Yang kedua, menentukan besarnya volume pekerjaan atau bill of quantity dan rancangan anggaran biaya dan sistem pengolahan air limbah gedung perkantoran MIPA Tower ITS Surabaya. Manfaat perancangan dari perancangan tugas ini adalah menjadi pertimbangan dalam pengadaan IPAL serta di kinerja sistem unit IPAL gedung perkantoran sehingga air limbah dapat dihasilkan sesuai dengan baku mutu. Yang kedua, menjaga kualitas badan air yang menjadi tempat pembuangan efluent dari gedung. Selanjutnya itu, di bab 2 kita akan membahas tentang tinjauan pustakanya. Di sini ada gambaran umum tentang gedung perkantoran MIPA Tower. Dan gedung perkantoran MIPA Tower merupakan gedung bertingkat 11 yang terletak di Institut Teknologi 10 November atau ITS Kota Surabaya dan masih dalam tahap pembangunan dengan total luas bangunan sebesar 17.460 meter persegi yang uraian pada masing-masing lantai dapat dilihat pada tabel berikut.
Anda bisa membacanya. Ini. Baik, kita lanjut. Gedung perkantoran MIPA Tower memiliki fasilitas toilet, pantry, gudang lift, dan tangga dengan tata letak yang sama di setiap lantainya. Dari rencana pembangunan yang dimiliki hingga saat ini, gedung perkantoran MIPA Tower diketahui belum memiliki perencanaan fasilitas pengolahan air limbah yang memadai. Yang direncanakan hanya berupa tangki septik untuk mengolah produksi air limbah grey water dan black water. Terdapat total 28 laboratorium yang akan beroperasi di gedung tersebut dengan uraian 4 laboratorium jurusan kimia, 4 laboratorium jurusan biologi, 4 laboratorium jurusan fisika, 4 laboratorium jurusan matematika, 4 laboratorium jurusan statistika, dan 8 laboratorium kantor. Selanjutnya, air limbah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan kegiatan yang berwujud cair. Sedangkan menurut Sobagus tahun 2003, yang dimaksud air limbah atau wastewater adalah kombinasi dari cairan dan sampah-sampah. Karakteristik air limbah domestik perkotaan mengandung lebih dari 99,9 air, material lainnya berupa senyawa organik dan anorganik, tersuspensi dan terlarut, serta mikroorganisme. Material ini memberikan kualitas fisik, kimia, dan biologis yang merupakan karakteristik dari limbah domestik dan industri. Kualitas fisik limbah perkotaan mencakup suhu, warna, bau, dan kekeruhan. Bahwa karakteristik biologis limbah cair biasanya berdasarkan karakteristik kimianya. Selanjutnya, Anda bisa membaca tentang karakteristik air limbah di Tower ITS Surabaya. Selanjutnya, nah, Anda juga bisa membacanya di slide saya, serta di sini juga tertampil rumus besar debit air limbah domestik yang digunakan. Ini rumusnya, Anda bisa lihat, bisa membacanya. Ya. Selanjutnya, kualitas air limbah domestik non-rumah tangga. Kualitas suatu air limbah akan dapat terindikasi dari kualitas parameter kunci, di mana konsentrasi parameter kunci tidak melebihi dari standar baku mutu yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuatan limbah seringkali dinilai berdasarkan kandungan konsentrasi BO-D5 atau senyawa organik atau COD. Air limbah laboratorium kontaminasi air secara kontinu memiliki dampak pada lingkungan. Efluen yang berasal dari variasi industri kimia yang besar mengandung komponen organik seperti fenol, alkohol, benzena, ether, dan derivatif aromatik terklorinasi pada konsentrasi yang berbeda, yang dimana semuanya bersifat toksik dan berbahaya ketika dilepaskan ke dalam lingkungan. Nah, Anda juga bisa membacanya tentang kualitas air limbah di laboratorium dan jenis kimianya. Anda bisa membacanya. Oke, kita lanjut. Treatment limbah laboratorium. Seperti yang telah dijelaskan dalam subbab 2 tadi, limbah laboratorium mengandung senyawa-senyawa berbahaya yang bersifat toksik dan berbahaya ketika dilepaskan ke dalam lingkungan. Pada umumnya, proses pengolahan limbah laboratorium didahului dengan proses pengolahan atau pretreatment secara kimiawi, kemudian baru dilanjutkan dengan pengolahan secara biologis. Untuk limbah yang bersifat biodegradable,
Pengolahan limbah cair secara kimia yang sering diterapkan adalah desinfeksi. Sistem pengolahan anaerobik. Penguraian anaerobik terdiri dari serangkaian proses mikrobiologi yang berubah bahan organik menjadi metan. Anda bisa membacanya juga secara ini di slide saya tentang proses pengolahan biologis anaerobik. Baik ya, selanjutnya ini ya. Ini juga proses fermentasi pada anaerobik. Anda bisa membacanya juga. Di sini ada 5 proses. Yang pertama hidrolis, yang kedua acidogenesis, yang ketiga acetogenesis, yang kelima metagenesis. Anda bisa membacanya sendiri di slide saya. Selanjutnya, tim teknis pembangunan sanitasi menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan anaerobik biofilter, yaitu kelebihannya dulu ya. Yang pertama, banyak tersedia di pasar, diproduksi massal. Yang kedua, umur pelayanannya panjang. Yang ketiga, tidak ada masalah dengan lalat dan bau bila digunakan dengan benar. Yang keempat, keperluan lahan tanah kecil. Dan selanjutnya itu kekurangannya dari pembangunan sanitasi ini menggunakan anaerobik filter, biofilter. Yang pertama, efluen dan lumpur tinja masih perlu pengolahan sekunder dan atau pembuangan yang cocok. Yang kedua, memerlukan sumber air yang konstan. Yang ketiga, permukaan bangunan atau lubang pemeriksaan harus di atas muka air banjir. Ya, itulah dari pemaparan presentasi saya. Mohon maaf atas ada kekurangan yang saya jelaskan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.